Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Yolanda. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, jurusan S2 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam bisnis di Indonesia dan bagi manajerial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata perkuliahan Ekonomi Manajerial yang dengan dosen pengampu Dr. Febrianto, SEMM. Bagaimana peran pemerintah dalam kegiatan di ekonomi di Indonesia? 1. Peran pemerintah itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang pertama adalah peran regulatif, yaitu menetapkan kebijakan dan peraturan hukum. Contoh, membuat kebijakan dan peraturan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur jalannya bisnis, seperti perizinan, pajak, dan standar kualitas produk. Yang kedua, contohnya yaitu mengawasi dan mengatur. Pemerintah mengawasi dan mengatur kegiatan bisnis untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Yang ketiga, melindungi hak konsumen. Pemerintah melindungi hak-hak konsumen melalui peraturan dan lembaga perlindungan konsumen. Peran kedua yaitu peran promotif, yaitu berperan langsung dalam kegiatan ekonomi. Contoh, mempromosikan investasi, mengembangkan industri, dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga yaitu peran fasilitatif. Peran fasilitatif adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku ekonomi. Contohnya, membangun infrastruktur. Kenapa infrastruktur itu penting dan harus dibangun? Karena pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas. Pemerintah menyediakan fasilitas seperti listrik, air, telekomunikasi untuk mendukung kegiatan bisnis. Contoh ketiga yaitu membantu akses keuangan. Pemerintah membantu akses keuangan bagi pelaku bisnis melalui program-program pemerintah seperti pinjaman dan subsidi. Peran yang keempat yaitu peran sosial, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua lini ekonomi. Jadi, pemerintah itu harus meningkatkan kesejahteraan bagi semua lini, baik itu masyarakat, pelaku bisnis, karena kegiatan ekonomi itu kan sangat saling terpengaruh. Contohnya, mengurangi kemiskinan. Pemerintah mengurangi kemiskinan melalui program-program bantuan sosial dan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang ketiga yaitu melindungi lingkungan. Pemerintah melindungi lingkungan melalui program dan bantuan pemerintah yang bersifat konservasi. Contohnya apa sih lembaga pemerintah yang terkait dengan bisnis di Indonesia? Salah satunya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Badan Investasi dan Promosi Indonesia atau yang disingkat dengan BKPM. Dan banyak lagi lembaga pemerintah lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sangat strategis untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan yang tepat dan sinergi dengan masyarakat dan sektor swasta, pemerintah berusaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai peran pemerintah dalam proses dan bisnis di Indonesia ya. Nah, sekarang apa sih manfaat bagi manajerial sebagai pelaku bisnis dengan adanya peran pemerintah tersebut? Contohnya, manfaat dari sisi ekonominya. Jadi, dengan kestabilan ekonomi dan kebijakan fiskal, pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, seperti mengendalikan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Hal ini membantu manajer membuat perencanaan keuangan dan investasi yang lebih akurat. Contohnya, kebijakan suku bunga rendah memudahkan akses pembiayaan bagi bisnis. Yang kedua, insentif dan subsidi. Manajer dapat memanfaatkan insentif pajak, subsidi, atau kemudahan lain yang diberikan pemerintah untuk mengurangi biaya operasional atau mendukung investasi. Contohnya insentif tax holiday. Yang kedua, contohnya manfaat bagi sisi strategis. Dari dukungan infrastruktur ya, jika kita lihat. Pemerintah kan menyediakan infrastruktur yang menunjang kegiatan atau aktivitas bisnis seperti ada pelabuhan, jalan, bandara, fasilitas komunikasi. Nah, ini dibangun untuk mengurangi hambatan operasional dan meningkatkan efisiensi. Contohnya ya, jalan
Akses jalan yang baik itu akan memungkinkan distribusi barang menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Contoh kedua, kepastian hukum dan regulasi. Jadi, pelaku bisnis dapat menjalankan operasional dengan lebih percaya diri. Kenapa? Karena dengan adanya peraturan yang jelas dan perlindungan hukum, hal ini membantu manajemen merancang strategi bisnis tanpa khawatir terhadap ketidakpastian hukum. Contoh, regulasi tentang hak cipta. Dengan adanya regulasi ini memberikan jaminan kepada perusahaan. Manfaat di bidang operasional. Contohnya, pemerintah melakukan dukungan untuk UMKM. Seperti apa? Pemerintah menyediakan pelatihan, akses pembiayaan, dan program digitalisasi untuk mendukung UMKM. Hal ini membantu manajer di sektor usaha kecil dan menengah meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Contohnya, program KUR atau kredit usaha rakyat memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM dengan bunga yang sangat rendah. Kedua, contohnya promosi dan ekspansi pasar. Pemerintah memfasilitasi promosi produk lokal ke pasar internasional melalui pameran, perjanjian dagang, atau program ekspor. Ini membantu manajer mengidentifikasi peluang pasar yang baru. Contohnya, gerakan Bangga Buatan Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk lokal yang tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Contoh-contoh kebijakan pemerintah yang mendukung pelaku bisnis di Indonesia kita bisa lihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang kemudahan berusaha. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, yang baru-baru ini ya, selama pandemi COVID-19, pemerintah memberikan insentif pajak dan subsidi gaji bagi perusahaan yang terdampak. Jadi perusahaan itu yang hampir kolaps tidak jadi gulung tikar. Kesimpulannya, dengan adanya peran pemerintah, manajer dapat fokus pada pengambilan keputusan strategis dan operasional. Karena lingkungan usaha menjadi lebih kondusif, stabil, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.